Mbak Teh boleh. Nggak usah malu Pak. Oke, Desi akan jelaskan materi yang kedua Pak ya. Ini kita belajar tentang pengolahan dan penyimpanan bokar. Tapi bapak-bapak di sini tahu nggak sih apa itu bokar? Bokar ini apa? Bapak Irus, pembeku, beku. Balam yang sudah beku. Ada lagi jawaban yang lain. Bokar itu apa Pak? Hah? Beku itulah. Beku tuh lah. Nah, jadi Pak, bokar tuh singkatan dari bahan olah karet. Nah, jadi di pengolahan dan penyimpanan bokar ini kita akan belajar tentang kualitas bokar, macam-macam bentuk bokar, sama penyimpanan bokar. Kita lanjut Pak ya. Nah, jadi kan kita tahu kalau misalnya pohon karet itu, balam itu kan ada getah, menghasilkan getah. Nah, bapak-bapak di sini nyadap getah menghasilkan bokar. Nah, bokar itu dijual ke pabrik. Ya contohnya lah misalnya ke ABP. Habis itu dari pabrik ABP ini diolah jadi barang setengah jadi. Terus dari ABP itu dikirim ke pabrik berikutnya untuk diolah jadi bahan jadi. Contohnya ke pabrik ban, ke pabrik sepatu, kayak itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Nah, ini dia, apa itu bokar? Nah, bokar itu adalah bahan olah karet. Nah, bokar adalah lateks yang dibekukan menjadi slab, lum, ojol, dan si tipis. Nah, itulah bentuk-bentuk bokar Pak. Yang pertama, bentuk bokar tuh yang ada di batang karet bapak tuh, batang balam. Yang di mangkok itu namanya lum mangkok. Atau sebutan lainnya tuh bakwan. Iya, ada yang nyebutnya bakwan juga Pak. Iya, sama kawan. Pacar, bapak pacar. Nah yang kedua yang bapak bikin nih, yang kedua nih, yang nggak pakai box aluminium, pakai box plastik. Nah itu namanya lum. Lum apa tuh namanya? Lum mangkok balok. Yo. Yang ketiga ada namanya seat. Kalau seat ini nih dari getah cair dibentuk cair ini. Ini namanya seat. Tahu kan bapak-bapak? Pasti tahu lah. Ini zaman dulunya masih ada dah? Masih. Dulu pernah juga kan yang ini. Sekarang nggak jarang. Ayo lagi. Ayo kasih lagi. Nah lanjut Pak ya. Nah, Keberpihakan. dari SNI ini Pak, dari standar nasional ini ada beberapa aspek yang diperhatikan. Yang pertama ada kebersihan, yang kedua ada ketebalan, yang ketiga ada pembeku, yang keempat ada kadar karet kering. Nah, kayak itu. Lah sudah pernah dengar nggak Pak kadar karet kering? Belum pernah dengar? Belum pernah tahu apa dia kadar karet kering? Ya, oke kita bahas Pak ya setelah ini. Oke. Nah Pak, jadi dari SNI ini kan ada 4 iko aspek yang dilihat. Jadi kebersihan ini semakin kotoran yang ada di dalam mangkok, di dalam slab dan lain-lain, di dalam bokar, semakin dikit kotorannya itu semakin bersih, otomatis semakin bagus. Ketebalan, kalau misalnya tebalnya semakin tipis, itu berarti makin bagus. Ngapa Pak makin bagus? Kira-kira ada tak yang pengen jawab? Coba jawab. Ngapa makin tipis itu kualitasnya makin bagus? Bersih. Apa Pak? Bersih ya. Makin bersih, benar Pak Mulyadi benar. Makin tipis bokar itu makin bersih Pak. Karena kotorannya semakin sedikit. Saya itu. Yang ketiga pembeku. Nah, pembeku ini juga salah satu aspek yang diperhatikan oleh SNI. Nah, kita bahas Pak ya pembeku apa yang direkomendasikan. Nah, yang keempat ini yang terakhir ada kadar karet kering. Nah, kita lanjut Pak ya. Nah, apa lagi Pak? Tatal. Karet Bapak ada tatanya dah? Jangan deh, bersih. Lah bersih kalau dilarang. Iya, berat itu. Nggak dimasukkan kan dibersihkan. Alhamdulillah. Nah, jadi ini Pak, ada beberapa macam kontaminan. Ada kontaminan ringan. Tapi sebelum kita bahas macam-macam kontaminan, Bapak tahu tak apa arti kontaminan? Tidak tahu. Kontaminan.
kontaminan tuh Pak, ini bahasa kerennya lah, di kita ada ya kontaminan tuh. Kontaminan tuh artinya tuh segala sesuatu selain karet, selain getah, itu namanya kontaminan, kontaminasi. Segala sesuatu yang bukan karet. Contohnya ini tatal, kulit kan. Ada daun juga. Itu salah satu kontaminan Pak. Nah, tatal dan daun ini masuknya kontaminasi ringan. Berarti artinya itu kontaminasi ringan itu kontaminasi yang masih ditoleransi, yang masih diterima sama pabrik. Kita di mana nih Pak? Ayo kita cek. Jangan mau dibentuk ini. Parah ini. Jadi ini termasuk kontaminan ringan atau kontaminan berat? Berat. Kenapa Pak disebut berat? Banyak tatal. Banyak tatal. Tapi kan tadi kontaminasi ringan kan tatal termasuk kontaminasi ringan. Dikit gambar ini banyak nih. Oh, jadi kalau dia dikit kontaminasi ringan, tapi kalau dia banyak dia masuknya jadi kontaminasi berat. Pinter nian Pak Bambang, setuju nggak aku? Nyampe mah, oi. Iya benar Pak, benar. Ibu-ibu bapak-bapak di sini yang diomong ke Pak Bambang itu benar. Jadi kontaminasi ringan itu, cak tatal, cak daun itu, dia memang termasuk kontaminasi ringan. Tapi kalau dia sudah terlalu banyak, cak ini bentuknya ini sudah masuk ke kontaminasi berat. Jadi kalau misalnya ini dikirim ke pabrik, tidak akan diter, ini termasuk kontaminasi berat galau. Kalaupun dicuci berulang-ulang kali, masih tetap lekat, lengket tulah di karet itu. Itulah ngapa tidak boleh direndam di dalam tanah, tidak boleh dicetak di tanah itu kan. Kalau bisa kita tuh nyetaknya di box plastik, di box aluminium, itulah sebabnya. Karena kita menghindari yang ini, kontaminasi ini. Lanjut, ibu-ibu. Iya Mbak, ibu. Iya, ibu-ibunya udah kata bunyi ini ngapa Bu? Nah, kan tadi lah sudah kebersihan. Kebersihan kan, sekarang kita masuk yang ketebalan. Nah, kan kita tadi di awal bahas sedikit kalau misalnya semakin tipis, bongkar itu kualitasnya semakin bagus. Itu karena kontaminasinya sedikit. Lebih banyaklah karetnya. Kontaminasinya itu bisa dijingok Pak. Kayak itu nah, jadi kalau misalkan bongkar ini semakin tipis, kualitasnya semakin bagus, dan harganya pasti semakin tinggi. Karena ngapa? Karena kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus itu karena ada kata kontaminasi. Nah, ini ada pembeku. Pembeku ini, kalau bapak-bapak pakai pembeku biasanya di mana Pak? Dicampurkan di mana pembeku itu? Air. Hah? Air. Di air. Pas nyetak di aluminium lah ya, atau di mangkok juga? Oh, di mangkok. Di mangkok juga. Bapak pakai pembeku apa, Pak Bambang? Pakai pembeku apa, Pak Bambang? Cap obor. Oh, ini apa? Air natu. Cap obor. Coba. Tawas. Cukup parah ya, sama ya. Cukup obor 61, cukup parah itu sama kan, Pak ya? Jadi memang pembeku ini ada yang dimasukkan di dalam mangkok, ada juga pas kita nyetak di box plastik ataupun di box aluminium. Nah, tapi Pak, kami ada rekomendasi pembeku. Nah, namanya itu pembeku organik. Oke. Ya, kita lihat Pak Nah, ini dia nama pembekunya. Mungkin lada asing lagi sih bagi bapak-bapak ibu-ibu di sini. Pembeku ini Belum ada. belum ada. Belum pernah jingok. Iya, inilah baru. Baru ini loh. Sintas yang tahu ya Pak ya? Kasih, oh. Ya, Sintas. Nah, dari ini Pak sebenarnya salah satu pembeku yang kami rekomendasikan. Ngapa direkomendasikan? Alasan pertama karena dia organik. Kalau dia organik, dia tidak akan berbahaya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ngebeku ke karet, dan juga dia aman untuk lingkungan juga. Datang hujan beku kan Mbak Malam. Apa tadi? Cepat. Dulu pernah dapat bantuan dari petani. Pernah Pak? Apa dari cangkang sawit. Iya, itu cak asap. Belinya di mana belinya? Ada nggak di toko-toko pertanian ada? Toko kami belum ada di sini. Nah, mungkin belum masuk sini Pak ya, mungkin karena petani belum ada yang pakai, mungkin itu belum masuk sini. Tapi mungkin dari bapak-bapak kalau misalnya beli di Palembang atau di toko pertanian lain, 15 liter air. Jadi bisa dapat banyak sebenarnya tuh. Kalau tidak salah, harga 1 liter ini 20.000. Tapi mungkin bisa dicek lagi Pak ya. Mungkin kan harga setiap toko beda-beda.
Biasanya Pak, 1 liter deorat ini dicampur dengan 15 liter air itu untuk 10 liter latex getah. Ya. Kayak itu. Nah, untuk sisanya nih, kalau misalnya Bapak masih ada sisa, masih bisa disimpan, jadi tidak kalah habis. Tidak kalah habis itu Pak. Jadi ini lumayan hemat sih kalau misalnya Bapak-bapak nama ini. Untuk nyuci tangan juga ini bisa Pak. Ini yang terakhir. Kadar karet kering. Belum pernah dengar sama sekali Pak kadar karet kering. Ibu-ibu mungkin di sini pernah dengar? Kan ada tadi 60% Pak ya. Kurang uji wong. Jadi kadar karet kering itu Pak, untuk mudah dimengerti itu istilahnya tuh kandungan karet di dalam bokar yang Bapak bikin. Nah, kandungan karet itu ada berapa persen? Kalau misalnya uji Bapak tadi itu 60%, berarti karetnya itu 60% dari bokar itu. 60%, berarti sisa 40% itu mungkin air. Nah, kira-kira paham enggak Pak maksudnya? Nah, jadi setelah dimasak ini, kakek ditimbang lagi. Dapatlah hasilnya 120 gram. Nyosot kan ini kita tuh. Nah, dari sini ini 120. Nah, masih bentar Pak. Mengetahui harganya Pak. Untuk cara tahu harganya bisa SMS ke 99250, ketik karet harga, dikirim, terus ada SMS dari situ, dapatlah harga karet sekilo sekarang tuh berapa ribu. Kayak itu. Misalnya kadar karet kering Bapak tadi itu 34%. 34% ini dikalikan dengan harga karet sekilo yang dari SMS ini. Nah, jadi baca ada gambaran lah, kira-kira karet aku nih seharusnya harganya berapa. Kayak itu. Oke? Ada yang nak ditanya Pak? Ibu-ibu mungkin? Ibu Ama? Lapet tangguh. Bro? Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan kadar karet kering atau kati bokar. Nah, yang pertama ya gampang lah. Kalau misalnya kita lagi ngecek di kebun, kita lewat di kebun kita, kalau misalnya ada daun, ada segala macam kontaminasi di dalam mangkok, ya dibuang ke. Ada air di dalamnya, ya dibuang ke. Nah, keringkan air. Nah, terus juga pakai pembeku yang direkomendasikan, contohnya Cak Deorat. Terus simpan di tempat yang kering, jangan direndam. Karena kalau direndam itu akan mengurangi kadar karet keringnya, kayak itu Pak. Jadi lebih banyak kandungan airnya daripada kandungan karetnya. Nah, ini juga jangan terkena sinar matahari langsung. Kalau bisa kita nyimpannya itu di tempat yang kering, di atas saringan air. Kalau emang kita niat pengen bikin ini salah satu rekomendasi. Jadi kita keringkan di pojok rak lah. Kita bikin rak yang ada lubang-lubangnya cainan. Jadi airnya itu kan turun. Jadi dia semakin kering, semakin bagus berarti. Kira-kira kayak itu. Nah, ini Pak yang ujiku salah satu bentuk bokar. Yang pertama ini ada mangkok, bakwan ujiku tadi. Lo tahu lah bapak-bapak ya, di kebunnya ada kalau ini. Nah, ini namanya mangkok Pak. Ada juga yang nyebutnya bakwan. Itu yang biasanya di batang-batang karet Bapak. Terus tuh, nah ini yang biasanya dijual ke sini kan. Mangkok balok. Nah, mangkok balok tuh dari mangkok tadi dikumpul dikasih latex, dibeku di box plastik atau box aluminium. Ini namanya mangkok balok. Jadi yang pertama tadi ada apa Pak? Bentuk-bentuk bokar. Yang pertama tadi bakwan, mangkok. Yang kedua mangkok balok. Nah, ini yang ketiga ada slab. Nah, slab ini Pak. Jadi latex, jadi apa ya? Getah cair yang dibentuk sedemikian rupa ini. Ini namanya slab, sebutannya tuh. Ini yang keberapa Pak? Bentuk yang keberapa? Yang ketiga ya? Nah, ini yang
berikutnya. Ini slab juga, cuman slab ini dia digeleng. Bedanya tuh, kalau yang tadi tuh dibentuk baik, dicetak baik slabnya. Kalau yang ini dia digeleng. Digiling, ada yang digiling polanya polos, ada yang digiling polanya berbunga, kayak itu. Nah, ini yang terakhir Pak, yang terakhir. Jadi dari sekian banyak bentuk atau macam-macam bokar, informasinya adalah kalau lo mangkok itu kualitasnya biasa baik, harganya rendah. Kalau lo mangkok balok yang bapak-bapak cetak nih, kualitasnya tuh kurang bagus katanya, harganya juga rendah. Kalau slab ini harganya kualitasnya normal, harganya normal juga, biasa-biasa baik. Kualitasnya biasa, harganya biasa. Kalau slab ini bergantung, ada yang kualitasnya bagus, ada kualitasnya yang biasa baik. Harganya kayak itu juga. Kalau misalnya kualitasnya bagus ya harganya bagus, kualitasnya biasa baik ya harganya biasa baik. Nah, yang paling bagus tuh sebenarnya sheet asap Pak. Ini ujinya Pak ya. Yang paling bagus tuh sheet asap. Kualitasnya bagus, harganya bagus. Itulah tadi Pak mungkin. Dia ini kan tipis. Kalau nengok ketebalannya kan tipis. Kebersihannya iya juga, kontaminasinya dikit. Terus dia tuh juga kering. Jadi mungkin itulah yang disebut kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Tapi sebenarnya